dia yang muncul dari padang gurun. Salam sejahtera, saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 21 Mei 2023. Saya akan menyampaikan mengenai satu rahasia firman yang saya mengambil dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ini sudah berulang saya sampaikan, tetapi supaya saudara menjadi mengerti. Di sini ada pola pewahyuan akhir zaman yang ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa pola pewahyuan akhir zaman itu, saudaraku, sebagaimana pada zaman Nuh, itu hanya melalui satu jalur. Zaman Nuh itu banyak negara, banyak tempat, kemudian banyak wilayah. Tetapi yang disuruh untuk membangun bahtera hanya Nuh. Jadi ini sesuatu yang harus dipahami. Alur pewahyuan itu seperti itu, saudaraku. Kemudian di zaman Musa itu juga banyak negara, banyak wilayah juga, saudaraku. Tetapi yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun tabernakel itu cuma Musa. Jadi tidak ada di Jepang itu bikin tabernakel ala Jepang, itu tidak ada, saudaraku. Jadi itu alur pewahyuan, ya saudaraku. Nanti pada akhir dari pemberitaan firman ini akan saya sampaikan bahwa seringkali kita itu merasa sebagai orang yang banyak kekurangan, bahkan menganggap bahwa janji-janji Tuhan ini, kitab Wahyu itu, saudaraku, merupakan sesuatu yang Tuhan seperti ingkar janji seolah-olah, saudaraku. Jadi kedatangan Tuhan ini seolah-olah tertunda-tunda terus, saudaraku. Tetapi ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini digenapi, nanti tidak akan ada penundaan lagi. Jadi kalau selama ini ada orang yang merasakan keterlambatan, ya saudaraku, saudara seolah-olah terlambat menerima berkat, terlambat menerima pertolongan. Tuhan, sakitku sudah berat, kanker sudah stadium 3. Kenapa Tuhan enggak jamah-jamah, enggak sembuhkan? Saudara, nanti ada rahasia besar bahwa di balik keterlambatan yang saudara kira itu keterlambatan, itu ada rencana Tuhan yang menciptakan mukjizat. Mungkin ada di antara saudara yang memiliki hutang banyak. Tuhan, hutangku ini banyak banget. Ini sudah jatuh tempo, kenapa Tuhan enggak tolong? Seolah-olah Tuhan itu terlambat. Tetapi di balik keterlambatan yang terjadi itu, Tuhan akan menciptakan mukjizat yang melampaui apa yang saudara duga. Saudara, kembali saya akan sampaikan mengenai pola pewahyuan akhir zaman, ya saudaraku. Berita tentang keselamatan akhir zaman itu juga melalui satu imamat, seperti halnya ketika Nuh diberi wahyu tentang datangnya bencana air bah, itu satu imamat, satu jalur. Nggak ada Nuh lain. Pada zaman Nabi Musa juga seperti itu. Musa disuruh membangun tabernakel, itu juga hanya Nabi Musa. Nggak ada nabi-nabi lain yang disuruh membuat tabernakel. Di Jepang mungkin, saudaraku, atau di Meksiko, saudaraku, nggak ada yang disuruh untuk membuat tabernakel seperti yang dibuat Nabi Musa. Demikian pula di akhir zaman, ketika Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris. Saya sampaikan ini karena kita sebentar lagi akan menapaki 7 tahun terakhir, di mana merupakan tahun-tahun kegenapan kitab Wahyu. Dan di pertengahan 7 tahun itu, maka antikris itu akan merajai bumi, akan menguasai bumi. Dan pada saat itulah terjadi saat-saat yang indah, di mana umat Tuhan itu diselamatkan dari bahaya masa antikris. Itu berita yang disampaikan di Wahyu pasal 10. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Ibu Tami bacakan. Kitab terbuka. Ya.
Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Saudaraku, sampai di sini dulu saya terangkan. Ini berulang kali saya sebut ini malaikat sang surya, malaikat yang muncul dari matahari terbit yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 itu. Saudaraku, dan di dalam iman saya yakin ini adalah bangsa Indonesia. Saudaraku, tokoh ini akan ditandai dengan tahbisan, saudaraku. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai tokoh ini, dia harus memiliki tanda tahbisan khusus yang memang menjadi atribut utama dari tokoh ini. Dia berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku, ini atribut dari tokoh yang muncul dari timur itu. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, nanti ada sesi tersendiri untuk saya menyampaikan perihal Wahyu pasal 10 ayat 1. Kemudian ayat yang kedua dibacakan lagi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saya terangkan lagi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini berulang juga sudah saya sampaikan bahwa kitab ini yang di dalam Wahyu pasal 5 itu masih tertutup, masih tersegel dengan 7 meterai. Tetapi oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, dia sebagai anak domba yang tersembelih, dia bisa membuka ketujuh meterai dan membuka kitab itu, saudaraku. Dan akhirnya setelah kitab itu dibuka, dipercayakanlah kepada tokoh ini, kepada tokoh malaikat dari timur ini, saudaraku, tokoh kegerakan besar dari timur ini. Jadi ini malaikat ini memegang rahasia Tuhan, rahasia tentang waktu penyelamatan, rahasia untuk membuka hati bangsa Israel di dalam kegerakan kuda putih nanti, saudaraku. Berulang kali sudah saya sampaikan juga, ini tahun depan saya bersama tim, nanti seberapa yang bisa ikut, tahun depan bulan November kita akan ke Israel ya, untuk melakukan pemetaan kegerakan kuda putih. Pemetaan ya, saudaraku, saya tidak mengerti ini merupakan kegerakan kuda putih atau baru pemetaan, tapi saya pemetaan, saudaraku. Nanti kalau itu digenapi pun ya puji Tuhan, tapi kalau belum digenapi pada saat itu, nanti kita akan melihat Tuhan akan punya rencana yang luar biasa. Jadi tahun depan bulan November yang mau ikut ya persiapan ya supaya menabung. Kemudian untuk tim kegerakan juga berdoa supaya dapat berkat sehingga bisa berangkat ke sana, karena ini tentunya butuh dana yang tidak kecil ya, saudaraku. Jadi tokoh ini merupakan tokoh yang akan melawat bangsa Israel, menggendong kembali bangsa Israel supaya menerima Injil. Nah, kita itu sudah menginjil ke sana kemari, saudaraku, menginjil ke pedalaman, menginjil ke berbagai tempat, menginjil ke berbagai negara, tetapi mana ada yang terbeban menginjil bangsa Israel. Ini beban kegerakan kuda putih, saudaraku. Oleh karena itu di Wahyu pasal 5 betapa Rasul Yohanes itu menangis karena tidak ada yang terbeban, saudaraku. Selama ini kita bangga, ayo menginjil kita ke pedesaan, ke Hong Kong, kita menginjil ke China, kita menginjil ke Brazil, kita menginjil ke Afrika, dan terjadi pertobatan ribuan bahkan jutaan orang. Kita terlalu bangga dengan itu, lupa dengan tugas yang utama. Dan karena ini memang rencana Tuhan, menginjil bangsa Israel itu hanya terjadi ketika kegerakan kuda putih terjadi, saudaraku. Dan ini nanti akan kita kerjakan, saudaraku. Lewat kegerakan kuda putih kita akan menjangkau bangsa Israel. Persiapkan semuanya kita supaya memiliki hati yang tulus, yang kudus, yang tidak aneh-aneh, saudaraku. Dan selalu segala sesuatu itu harus kita standarkan kepada firman dan kebenaran firman dan Roh Kudus. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang nanti akan memimpin kegerakan kuda putih, di mana tokoh ini juga
memiliki rahasia yang luar biasa. Di dalam tangannya gulungan kitab kecil yang sudah terbuka, artinya rahasia besar ada di tangan malaikat ini. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ayat yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin, saudaraku. Dan ini malaikat dari timur yang merupakan tokoh penggerak kegerakan Buddha Putih ini, saudaraku, dia memiliki satu bahasa sandi, saudaraku. Di sini dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Kalau di dalam ayat lain dikatakan, pada waktu tanda diberi dan penghulu malaikat berseru, maka saudaraku itu ada tertulis ya. Jadi ini malaikat yang berwajah matahari ini memiliki rahasia tentang waktu. Waktu apa, saudaraku? Waktu di mana Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dari dulu ketika Tuhan ditanya, kapan kau datang lagi Tuhan? 2 kali, sudah ketika dalam tubuh jasmani, tubuh darah daging, Tuhan ditanya, jawabnya, yang tahu cuma Bapa. Kemudian ketika dia bangkit, harusnya dia sudah ngerti, tapi ketika ditanya juga tetap konsekuen dengan apa yang dikatakan dulu, nggak mau mengatakan waktu kedatangannya. Tetapi yang ada, yang dipegang, yang merupakan rahasia dari malaikat yang berwajah matahari ini bukan waktu kedatangan Tuhan, tetapi waktu di mana Tuhan menyelamatkan umatnya, saudaraku. Dan nanti itu pelaksanaannya di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 itu merupakan tabernakel di dalam bentuk tubuh manusia. Saudaraku, tabernakel di dalam bentuk mempelai wanita. Ada ruang maha kudusnya, dan ada pelataran. Yang ruang maha kudus itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang ruang kudus itu akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Dan yang kanak-kanak rohani nanti akan tertinggal. Saudara yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 12 itu kemarin saya ditanya, bukankah Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu menunjuk kepada person, saudaraku, kepada satu orang. Loh, kalau seperti itu nanti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 juga harus menunjuk kepada satu person, dan itu nggak bisa seorang wanita berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu nggak akan pernah ada, saudaraku. Oleh karena itu Wahyu pasal 12 itu merupakan Simeon. Simeon itu perlambang, saudaraku. Kalau tidak diterjemahkan nggak akan ngerti artinya. Termasuk Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Itu kalau diterjemahkan itu manusia, satu orang perempuan itu nggak bisa. Pakaiannya matahari itu besar, bintang apalagi, kemudian rembulan, nggak bisa. Itu merupakan Simeon yang harus diterjemahkan. Demikian pula Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, maka ia melahirkan, saudaraku. Artinya dia itu menghasilkan, keteken uyos arken, saudaraku. Artinya dia itu menghasilkan pewaris yang akan mewarisi kerajaan surga. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 itu ada rahasia yang cukup dalam, di mana nanti orang yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, ini harpaso. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan, itu Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6. Kemudian kanak-kanak rohani nanti akan tertinggal, saudaraku. Dan berita itu yang membawa adalah malaikat yang berwajah matahari ini, yang mengerti waktu ketika nanti gereja itu diangkat, yang mengerti waktu nanti ketika gereja itu diungsikan, yang mengerti waktu nanti ketika masa antikris itu terjadi. Itu adalah berita dari
malaikat yang turun dari surga yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1, dan ini pun melalui satu pola pewahyuan yang tertib. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, kalau seorang presiden itu memutuskan segala sesuatu, dia nggak akan langsung ngomong sama Pak tukang sayur, tapi akan ngomong dulu sama menteri-menteri utama. Demikian pula dalam sistem kerajaan surga, apalagi mengenai pewahyuan penyelamatan akhir zaman, ketika Tuhan memberitahukan hari saat penyelamatan itu, maka yang diberitahu pertama-tama juga, saudaraku, di sini malaikat yang berwajah matahari itu kemudian disaut kepada ketujuh guru, disaut oleh ketujuh guru, dan oleh ketujuh guru itu baru disampaikan kepada semua umat manusia, kepada banyak orang. Kita akan baca selanjutnya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, terus. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. 8. Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi saat hari H tentang penyelamatan, tentang hari Paso, tentang pengungsian, dan juga saat masa antikris itu terjadi, ini Rasul Yohanes sudah ngerti, saudaraku, sebetulnya mau ditulis dulu itu, saudaraku. Dan berita itu munculnya dari mana, saudaraku? Dari malaikat yang berwajah matahari. Dia bersuara seperti auman singa, dan yang bisa menangkap rahasia kapan kedatangan, kapan penyelamatan itu tiba, saudaraku, itu hanya 7 guru. Saudaraku, Rasul Yohanes itu murid kekasih Tuhan, tetapi ketika mendengar suara malaikat yang turun dari surga itu, saudaraku, dia nggak ngerti, yang didengar itu auman singa, saudaraku. Dan setelah Rasul Yohanes itu mendengar dari ketujuh guru, maka Rasul Yohanes baru paham, ternyata pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi hari Paso atau Reja terkenalnya itu, saudaraku. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi pengungsian, akan terjadi masa antikris. Itu yang sebetulnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang keempat tadi, di mana Rasul Yohanes itu sudah dengar dari ketujuh guru, tetapi ada suatu suara dari surga, jangan engkau mengatakan apa yang ditulis, menuliskan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Saudara, jadi seperti itu. Ini rahasia tentang pola pewahyuan akhir zaman. Jadi polanya seperti itu, dari Tuhan kepada malaikat yang berwajah matahari, kemudian kepada ketujuh guru, bukan kepada siapa-siapa, saudaraku. Malaikat yang berwajah matahari itu juga nggak ngomong kepada sembarang orang, tapi cuma kepada 7 guru, karena yang lain nggak bisa ngerti, saudaraku. Kemudian diteruskanlah kepada hamba-hamba Tuhan seperti Rasul Yohanes ini. Jadi kalau ada orang mengaku, wah, sini dapat wahyu, sana dapat wahyu tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, saudaraku, ya, saudaraku, mengaku boleh saja, tetapi tanda tahbisan itu nanti akan menjadi bukti, saudaraku, pemberitaan ataupun pemberitaan firman yang mana yang benar dari kegerakan di akhir zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi
itu merupakan pola pewahyuan akhir zaman. Jadi tertib ya, tidak di sembarang tempat itu telecek pewahyuan itu tidak. Jadi kalau dulu itu Nuh ya Nuh sendiri yang dikasih tahu, nggak ada orang lain di Rusia yang dikasih tahu, nggak ada saudaraku. Pada zaman membangun tabernakel itu juga cuma Musa, nggak ada tabernakel dibangun di Jepang, saudaraku, nggak ada. Saudaraku, demikian pula menyangkut penyelamatan akhir zaman itu juga nanti dipercayakan melalui sistem imamat rajani yang tertulis dalam Wahyu pasal 10 ini. Jadi tidak ada wahyu yang telecek di sana di sini, itu tidak, saudaraku. Tuhan itu tertib, saudaraku. Cuma untuk sampai ke sana kita harus betul-betul menguduskan diri, menyucikan diri, dan segala sesuatu harus kita berpatokan kepada kebenaran firman dan Roh Kudus. Jangan sampai melenceng, saudaraku, karena hal-hal sedemikian kalau sampai melenceng seringkali menimbulkan pengkultus individuan yang tidak baik. Kalau misalkan saudara itu ngerti siapa malaikat sang surya, saudara nanti jadi mengkultuskan, saudaraku. Tiap hari nanti yang dicari malah dia, saudara, bukan Tuhan Yesus lagi. Saudara tahu tentang siapa 7 guru, nanti saudara jadi mengkultuskan dia. Oleh karena itu kalau ditanya, Pak Peter, itu tokoh 7 guru itu siapa saja? Ada yang ngarang-ngarang, mungkin Pak Pendeta itu yang jemaatnya ratusan ribu. Ya, saudaraku, nanti akan ditandai dengan tahbisan. Tahbisan yang menyatakan bahwa itu tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Dari mulutnya, dari ucapannya nanti akan termeterai, terikat di bumi sampai di surga. Ngomong gempa terjadi gempa, ngomong tsunami terjadi tsunami. Saudaraku, jadi penyertaan Tuhan, tanda tahbisan ini akan, saudaraku, menandai munculnya tokoh-tokoh itu. Jadi kalau saya nggak jawab siapa tokoh-tokoh itu, ya supaya tidak terjadi pengkultus individual. Nanti kalau saudara itu ngerti malaikat sang surya, saya khawatir malah nanti tiap hari saudara kirim sesaji sama dia. Itu saudaraku, nanti saudara kena dosa pemberhalaan. Jadi jangan sampai terulang lagi. Bangsa Israel itu begitu cintanya sama Musa, saudaraku, sampai sekarang menolak Tuhan Yesus, saudaraku. Dan untuk mencelikkan mata hati bangsa Israel itu butuh kegerakan besar di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu pesan lain di samping pesan mengenai pola pewahyuan akhir zaman. Saya juga akan menyampaikan mengenai keterlambatan yang sering diubah oleh Tuhan itu menjadi mujizat. Saudara, ini ayat pendek ya. Kita itu sering menganggap Tuhan itu lalai atau terlambat menolong kita, terlambat memberi berkat. Tuhan sudah jatuh tempo ini, kok kenapa Tuhan nggak kirim aku berkat? Tuhan, sakitku sudah parah, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kadang kita menyangka Tuhan itu terlambat menjawab doa, sehingga kita sengsara, kita merasa pilu dan menderita. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan yang seolah-olah terlambat, itu menurut perhitungan akal manusia, saudaraku, itu seolah-olah terlambat, tetapi itu disengaja Tuhan untuk menyatakan mujizatnya yang begitu luar biasa. Jadi saudaraku, kalau selama ini saudara mungkin sedang ada pergumulan, apa-apa kok sepertinya terlambat, berkat itu datangnya seperti terlambat, padahal ini mau kegerakan kitab Wahyu, saudara malah sakit-sakitan, seolah-olah pertolongan Tuhan itu terlambat. Saudara, saya akan beritahu, kadang Tuhan menjadikan sesuatu itu seperti terlambat, bukan saudara tidak meraih apa yang saudara cita-citakan, tetapi justru Tuhan akan memberikan satu mujizat yang di luar pikiran saudara. Kita akan membaca Injil Yohanes, ini seni Tuhan ya, di dalam mendekati umatnya. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 44. Ini pembukaan rahasia firman yang ringan, tetapi mari kita dengar. Ayo, Yohanes 11 ayat 20 sampai 44.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Amin. Sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi ini ada saudaranya Marta dan Maria yang namanya Lazarus itu mati. Dan suatu ketika, saudaraku, ini Marta itu menganggap bahwa Tuhan itu terlambat datang. Tuhan, kamu itu datangnya telat. Menuduh Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Kadang di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan, pertolonganmu kok terlambat. Sudah, ini seperti apa yang dipikirkan Marta saat itu. Tuhan, kamu itu datangnya terlambat, Tuhan. Ini wes mati loh Lazarus itu. Sudah, itu wes mati. Andaikan engkau datang lebih dulu, maka pasti saudaranya itu nggak akan mati. Ini cara berpikir manusia, saudaraku. Jadi cara berpikir manusia itu seperti itu. Kadang mengira bahwa Tuhan itu terlambat. Saudara belum menerima berkat, padahal mau ke gerakan besar. Ya, saya juga bergumul seperti itu, saudaraku. Kalau saya menyampaikan seperti ini, tentunya saya bergumul juga. Kita sedang membutuhkan sesuatu yang luar biasa, tapi seolah-olah Tuhan itu belum menjawab, saudaraku. Ayat yang ke-22, Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. terus Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." amin. Sampai di sini. Jadi karena ketidakpercayaan Marta bahwa menganggap kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai sesuatu yang sudah nggak berarti karena Lazarus sudah mati. Ini anggapan Marta itu Tuhan Yesus itu datangnya sudah telah, sudah tidak berarti lagi, menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi justru Tuhan katakan, saudaramu akan bangkit. Ini artinya apa, saudaraku? Melebihi dari yang dipikirkan oleh Marta, bahwa ternyata saudaramu akan bangkit. Kalau pikiran Marta tadi, kalau Lazarus itu masih sakit, didoakan bisa sembuh. Tetapi pikiran Tuhan itu lebih dari itu, mati pun bisa bangkit. Jadi kalau saudara sampai saat ini belum terima berkat, saudaraku, saudara jangan heran, siapa tahu berkat yang sudah impi-impikan itu, saudaraku malah akan datang lebih banyak. Saudaraku, kebangkitan berkat yang begitu dahsyat akan saudara terima. Ya, dilanjutkan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus? Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Terus Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Terus Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." ya, sampai di sini dulu. Jadi Maria pun pikirannya juga sama dengan Marta, karena ini kakak adik ya. Jadi dia mengira kalau Tuhan itu cuma bisa menyembuhkan orang sakit, nggak bisa membangkitkan orang mati. Kita itu kadang menyepelekan kekuatan Tuhan. Apa yang kita harapkan, visi kita, saudaraku, yang memang ditanamkan oleh Tuhan itu kadang kita kurang yakin, saudaraku, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti dialami oleh Marta maupun Maria ini. Mereka berpikir dengan logikanya, kalau saudaranya itu masih sakit, itu bisa disembuhkan. Tetapi justru Tuhan melakukan perkara yang lebih ajaib.
yang mati pun bisa dibangkitkan. Ayo terus dibaca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, Aku terus. tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya. Jadi di sini ada satu peristiwa bahwa di mana saudaranya Marta dan Maria itu mati, dan Marta maupun Maria ini berharap Tuhan Yesus itu datang ketika saudaranya itu masih sakit, dan kalau sakit itu kan lebih mudah mujizatnya gitu saudaraku. Tetapi ternyata Tuhan datangnya itu terlambat. Jadi keterlambatan yang dilakukan Tuhan itu saudara kadang menimbulkan mujizat yang besar. Jadi kalau saudara merasa kok sepertinya berkat terlambat, merasa kok sepertinya apa yang dijanjikan Tuhan pada saudara itu terlambat, ketahuilah bahwa Tuhan akan menciptakan keajaiban yang lebih besar dari apa yang saudara duga. Ini dari firman ini terpetik rahasia hikmat seperti itu. Jadi tentang kedatangan Tuhan itu nanti akan seperti itu saudaraku, bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janji. Tuhan itu akan datang, tetapi banyak orang yang menyangka bahwa Tuhan itu lalai. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dibacakan sebagai ayat terakhir. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi seolah-olah Tuhan itu terlambat menolong. Ini sudah mau memasuki tahun-tahun pergerakan Kitab Wahyu, tapi kok saudara berkatnya masih gitu-gitu terus. Saudara akan mengalami satu loncatan berkat yang di luar pikiran saudara. Ketika saudara berpikir bahwa berkatnya itu masih segitu-segitu terus, nanti saudara akan mendapatkan satu lawatan Tuhan kalau saudara setia dalam hal apapun, tidak hanya dalam hal berkat, dalam hal kesembuhan, bahkan juga mengenai visi dan cita-cita saudara, semua berlaku seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Di sini ada 2 hal yang penting. Pertama, mengenai pola pewahyuan akhir zaman, supaya kita jangan sampai salah, karena di sana sini sering ada orang yang mengaku terima wahyu, ya saudaraku, tetapi pola pewahyuan akhir zaman itu juga datang melalui satu sistem imamat rajani yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Dan juga ketika kita menunggu janji Tuhan, itu seringkali kita menganggap Tuhan itu lambat, tetapi terlambatnya Tuhan itu bermaksud untuk menciptakan keajaiban dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.